Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3B, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sudah siap ya mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Kalau sudah, boleh siapkan buku pulpena kalian. Hari ini kita akan belajar tema 4, kewajiban dan hakku. Subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah. Kita akan belajar pembelajaran 5 dan 6. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap ya? Hari ini kita akan belajar menemukan kalimat saran dari teks yang didengar. Kalimat saran berisi pendapat untuk mengatasi masalah. Masih ingat ya? Sebelumnya kita sudah mempelajari kalimat saran. Kalimat saran itu menggunakan kata apa? Sebaiknya, hendaknya, dan seharusnya. Kalimat saran disampaikan dengan sopan agar lawan bicara kita tidak tersinggung. Kalimat saran dapat ditemukan dalam suatu teks yang kita baca atau yang kita dengar setelah menyimak teks. Kita dapat menulis kalimat tersebut dalam buku catatan. Gunakan kalimat efektif dan kata baku dalam menulis kalimat saran. Jadi, untuk menemukan kalimat saran itu, kita bisa apa? Membaca teks atau menyimak dari orang lain. Setelah itu kita tuliskan kalimatnya tadi dalam buku catatan. Sudah paham ya? Kita lanjutkan. Kewajiban dan hak di rumah. Masih ingat apa itu kewajiban? Ya, kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Ya, kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Nah, kewajiban itu juga berkaitan dengan tempat tinggal kita. Maka dari itu kita harus melaksanakannya dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Kewajiban anak itu menjaga rumah agar menjadi tempat tinggal yang nyaman dengan cara sebagai berikut. Menjaga kebersihan dan kerapian rumah. Nah, jadi selain orang tua, anak-anak itu juga mempunyai kewajiban apa? Menjaga kebersihan dan kerapian rumah. Yang kedua, menjaga ketenangan di rumah dengan berbicara lembut, santun, serta tidak berteriak-teriak. Ingat ya, di rumah kita juga harus apa? Berbicara lembut, santun, dan tidak berteriak-teriak, apalagi kepada orang yang lebih tua dari kita. Manggil orang tua itu harus dengan santun, lembut, jangan teriak-teriak atau lebih-lebih marah-marah. Yang ketiga, membantu orang tua membersihkan rumah. Nah, kita sebagai anak itu juga harus membantu orang tua membersihkan rumah. Bisa juga dengan menyapu, mengepel, mencuci, menyiram bunga, atau yang lainnya. Yang penting apa? Tetap membantu orang tua. Nah, setelah kita melakukan kewajiban tadi, maka
setiap anak itu memiliki hak tinggal di rumah yang nyaman. Masih ingat itu apa hak? Ya, hak adalah sesuatu yang kita peroleh. Nah, tadi kita sudah melakukan kewajiban di rumah. Nah, setelah itu kita memiliki hak tinggal di rumah yang nyaman. Nyaman yang dimaksud adalah sebagai berikut: mendapat perlindungan dan keamanan di rumah, disayangi, dicintai, serta mendapat bimbingan dan pendidikan dari orang tua. Yang terakhir, dapat bermain bersama kakak atau adik. Sudah paham ya tentang kewajiban dan hak di rumah? Kalau sudah, kita lanjutkan. Menyelesaikan soal cerita penjumlahan dua bilangan yang hasilnya diketahui. Suatu bilangan dapat dinyatakan sebagai jumlah dua bilangan. Kamu dapat menggunakan operasi hitung pengurangan yang merupakan lawan dari penjumlahan. Perhatikan soal cerita berikut. Ayah Fitri memperbaiki genting rumah. Ayah Fitri perlu membeli sejumlah genting yang rusak. Jumlah seluruh genting yang ada adalah 346 buah. Tulislah 5 kemungkinan banyak genting yang masih bagus dan genting rusak yang harus diganti. Nah, sekarang untuk penyelesaiannya, langkah pertama, pilih sebuah bilangan yang kurang dari 346. Jadi dipilih dulu ya yang kurang dari 346. Misalnya 200. Sekarang langkah kedua, lakukan pengurangan 346 dikurangi 200. Nah, sama dengan 146. Sekarang langkah yang ketiga, lakukan cara yang sama dengan menggunakan bilangan lain. Jadi dari 5 kemungkinan banyak genting yang masih bagus dan genting yang rusak, itu kita bisa membuat 5 kemungkinan penjumlahannya ya. Sudah paham ya? Sekarang untuk tugasnya jangan lupa ya, nanti dikerjakan. Sudah akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Jangan lupa di rumah tetap belajar, hormati orang tua, dan jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.